Nah, waktu dia tidak maha kuasa, kemahakuasaannya kemana? Kemahakuasaan itu ada, tapi dia tetap berdoa kepada Bapaknya, Bang. Bapaknya ada di mana? Dia tidak semata-mata karena kemahakuasaan itu ada di tangannya. Jadi seolah-olah dia tidak menghormati Bapa yang ada di surga, begitu pemahaman saya ya. Makanya kalau ada yang lebih Artinya, paham lagi, artinya Bang, Bapak, artinya Bapak di dalam diri Yesus keluar masuk gitu. Oh tidak, Bang. Makanya saya bilang, saya pun menjelaskan ini, Bang. Bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak tahu cara menjelaskannya sama Abang. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya itu sebenarnya yang Tuhan yang mana, Bang? Ya ketika dia berdoa kepada Bapaknya, dialah wujud manusia yang lemah, ya. Ya, Bang. Dia merasa dialah manusia. Enggak ya, Satu sisi pertanyaannya Bang, dengerin baik-baik. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, yang Tuhan yang mana, yang Bapak kah atau yang Yesus kah? Nah, pada saat posisi itu di situ ya dia menyembah Bapaknya gitu. Berarti Allah itu sendiri. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan. Bukan, tetapi secara kemanusiaan dia menyembah Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia kan mengambil rupa manusia nih, kan gitu. Jadi poinnya, alangkah baiknya seluruh umat manusia itu berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Oke, baik. Memberikan contoh. Berarti Yesus selama hidup di dunia dia bukan Tuhan. Menurut saya Tuhan, makanya saya bilang. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau kita sudah berbeda, Bang. Abang tidak ya menuhankan dia, saya menuhankan dia. Karena dia Tuhan. Jadi apapun yang saya bilang, Bang, itu percuma. Percayalah, Bang. Terguncang nih, ya. Ole, 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 ole. Mohon kasih paham saya. Apakah memang Muhammad tidak mengakui atau tidak bersaksi bahwa dia utusan Allah di dalam hadis melalui perkataannya sendiri, begitu, Bang? Lah ini kan perkataan beliau, Bang. Begini. Jadi gini. Di dalam Islam itu ada disebut ilmu sanad. Ilmu sanad itu adalah mata rantai pemberitaan satu kabar. Jadi ketika kemudian sahabat mengatakan Rasulullah berkata, berarti sahabat mendengarkan Rasulullah itu berkata. Dialah yang berkata, saya Muhammad, saya ini Ahmad, saya pembersih dan saya penghapus kekafiran. Saya pengumpul manusia yang akan berkumpul pada hari kiamat yang datang setelahku. Nah, saya adalah yang terakhir, dalam arti tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Ini perkataan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh para sahabatnya. Sahabatnya kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sampai kepada periwayat hadis, yaitu Bukhari. Apa yang Anda permasalahkan? Saya bukan mempersalahkan, Bang. Saya permasalahkan yang mananya? Saya bukan mempermasalahkan, tapi saya hanya mau untuk sebagai menguatkan saya, begitu loh, Bang. Bahwasannya maaf Gurunda. Maaf. Kan sudah dijelas bahwasanya Allah itu mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Kemudian ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Itu loh hadis diriwayatkan oleh Hakim. Ya, kalau misalnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan, kan beliau kan utusan rahmatan lil alamin. Kurang apa coba? Kurang kayak itu. Berarti Muhammad juga tidak mau mengakui dirinya sebagai, atau tidak ada pengakuan dari Muhammad sendiri. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Itu bukan utusan kayak itu.
Kemudian Allah lagi berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Ya, juga mengatakan, Nabi Muhammad juga sudah bersabda, "Wahai sekalian manusia, wahai Abang Mahaniel, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan." Kurang gak itu, Bang? rahmat ya kan. Tapi dalam syahadat Sekarang saya tanya sama Abang, Muhammad Abang ini bisa nggak dapat Rasulullah rahmat itu. kira-kira? Bukan Abang begini, Bang, kira-kira tapi bisa dalam nggak mendapatkan wahyu? bentar dulu. Tapi dalam kalimat syahadat kan berbunyinya Jadi lari ke kalimat syahadat. Apanya Abang ini? Jadi anna Muhammad Rasulullah. Aku mau jawab, Kan boleh? begitu. Boleh lah, gantian. Iya, tafadhal akhi. Ini aku jawab ya dari hadits. Nah, di sini Rasulullah bilang begini. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini artinya adalah dan saya wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini Nabi Muhammad ngaku. Nah, sekarang bagian gue bertanya balik. Enggak, gimana tadi ayatnya? Saya kurang dengar. Bukan ayat, ini perkataan Rasulullah. Ini kola Rasul ini, Oke. perkataan Rasul. Perkataan Rasul ada di mana, Perkataan Bang? Rasul, Hadis, beliau apa, berkata Quran, begini. Atau di mana? Di dalam hadits, Hadisnya hadis apa? Biar bisa saya belajar juga kan. hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3786. Oke. Kira-kira gimana bunyinya, Bang? Tidaklah Saya jiwa sambil- yang meninggal dunia dengan bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan saya adalah utusan Allah. Serta ucapannya itu muncul dari hati yang yakin, melainkan Allah akan mengampuninya. Tuh, udah. Dan saya itu siapa? Masih banyak sih maksudnya, Bang? tumpah-tumpah. Ada keterangan nggak? Keterangan apa tuh? Misalnya saya itu siapa gitu, merujuk ke siapa, ke Muhammad atau ke yang lain gitu. Ke Muhammad, karena di sini dibilang qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah. Gitu. Qala itu Oke, perkataan. Kolah Ya. Rasulullah berarti perkataan Rasulullah ya, Bang. Iya. Oke, terima kasih, Bang. Saya sudah dicerahkan. Terima Ya, saya kasih, lagi, Bang. Bang. Alhamdulillah. Saya lagi bertanya, Bang, Oke, satu, Bang. Bang, ada nggak? Oke, Bang. Saya Kalau balik saya jawab, Iya. kita setuju dulu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Iya. Apabila saya tidak bisa jawab, maklumi keterbatasan pengetahuan saya. Iya, nggak apa-apa, Setuju? Bang. Iya. Pertanyaan yang sama, Bang. Ada nggak pernyataan Yesus di Bible mengaku dia adalah Tuhan? Secara langsung nggak ada, Bang. Saya jelas tahu, sepengetahuan saya secara langsung dia bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada, Bang. Oke, tidak ada. Ada nggak di Iya. Bible Yesus mengaku utusan? Kalau itu saya tidak pernah baca, bukan tidak ada ya, tapi saya tidak pernah baca, Bang. Saya kasih tahu, Yohanes 17:3 dia mengaku utusan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Sekarang ambil kesimpulan. Kenapa Anda, kalau Anda Kristen, kenapa Anda masih menganggap Yesus Tuhan padahal dia mengaku utusan dan tidak pernah mengaku Tuhan? Kenapa? Ya, tapi kan itu kan hanya seberapa kan, itu kita harus panjang urutkannya ya. Jadi saya berpedoman kepada ini aja. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat itu. Aku cuman itu aja sih peganganku. Nggak ada yang lain gitu ya. Yohanes 10:30 ya. Kalau Bang. kamu melihat aku, pasti kamu melihat Bapa. Udah clear buat aku pribadi sih itu. Jadi Artinya, kalau ada Bentar, Bang. pertanyaan menanyakan kepada diriku pribadi masalah ketuhanannya Yesus, yaitu silahkan oke. banyak argumen atau banyak statement ya. Iya, Tapi jadi kalau bukan Ntar Bang, gantian Bang. menggoyahkan imanku. Yuk. Kalau aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Aku dan Bapa adalah satu gitu. Ya, Berarti satu dia sama apa? Bapa itu ya Satu. sama gitu. Bahwasanya Sama Bapa apa? itu diam di dalam dia. Saya Ya, tanya, kan Bang. gitu. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu apa? Ya satu orang atau satu Oh,
satu sesuatu gitu loh, atau satu Tuhan. Bahwasannya kalau Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Yesus ya. Kira-kira seperti itu menurut pemahaman saya. Jadi Bapak itu adalah Yesus juga. Iya, benar. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria Bapak. Menurut kemanusiawiannya. Jadi Karena Bapak dia akan menjelma ini sebagai manusia nih kan. Karena untuk bentar. menebus dosa. Jadi Bapak punya fisik. Nah, itu dia. Kita harus satu frekuensi gitu. Saya mau tanya Abang, Tuhan itu maha kuasa apa tidak? Maha kuasa, Bang. Ya sudah. Kalau menurut Kristen, menurut iman saya, kalau yang namanya Tuhan itu maha kuasa, mau apapun dia menjadi kehendaknya sendiri, itu adalah kekal dan itu adalah ketetapan Tuhan buat saya. Yesus maha kuasa nggak, Bang? Yesus maha kuasa karena dia Tuhan. Baik, apa yang dia kuasai Yesus waktu dia masih umur 5 hari, Bang? Pertanyaannya bukan seperti itu. Anda kan menanyakan saya. Bentar dulu, biar Anda menanyakan saya. Yesus itu Tuhan. Saya akuin Yesus itu Tuhan bagi saya. Kalau sudah saya akuin dia Tuhan, maka segala apapun kemahakuasaan, kemaha apapun yang ada, pasti ada sama dia. Iya, saya tanya Bang. Apa yang dia kuasai? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia masih umur 5 hari, Bang? Oh, saya tidak tahu gitu loh. Karena di umur 5 hari juga. Saya kasih tahu. Oh baiklah, kasih tahu saya. Iya, kasih tahu. Waktu dia umur 5 hari yang dia kuasai adalah dia menguasai air susu ibunya karena dia tidak punya saudara, Bang. Cuman dia sendiri yang menguasai itu. Itu pernyataan Anda sendiri, silahkan ya. Itu pernyataan Anda sendiri mengasumsikannya. Ya boleh-boleh saja, Bang. Loh, gitu. Itu data loh, Bang. Data loh itu, Bang. Mau itu data mau enggak, tapi yang menjelaskan kan Abang. Saya kan tidak bilang Abang salah, kan gitu ya. Iya, yang jelas yang namanya bayi yang Tuhan Maha Kuasa ini dia hanya dia menguasai air susu ibu, Bang. Dia belum bisa menguasai apa-apa, jalan aja nggak bisa, Bang. Lah iya, itu kan menurut pemahaman Abang begitu. Saya kan pemahaman Anda gimana? Kalau begitu pemahaman Anda tolong terangkan kepada kami apa yang dikuasai. Saya nggak punya pemahaman tentang Yesus waktu di 5 hari. Nah gitu, itu masalahnya gitu. Apakah Tuhan apakah Tuhan Anda waktu masih bayi dia Maha Kuasa? Loh, saya tidak punya pemahaman mengenal dia waktu bayi, kan udah saya sebutkan. Tapi Anda tadi mengatakan Yesus itu Maha Kuasa. Iya. Loh, Yesus itu Maha Kuasa sebagai Tuhan, kan itu kan menurut saya Tuhan kan. Menurut Anda kan Yesus bukan Tuhan kan? Oke, apa yang dia kuasai waktu ada di dunia ini, Bang? Sekarang saya tanya. Kok jangan nanya dulu, ntar dulu, Bang. Sabar dulu, Yesus Tuhan bagi saya kan? Apakah Yesus Tuhan bagi Anda? Ya jelas menurut Yesus. Menurut Yesus dia hanya utusan, Bang. Menurut Yesus. Menurut Anda, saya tanya. Saya setuju. Saya setuju dengan pernyataan Yesus bahwa dia mengaku utusan. Saya setuju dengan dia. Menurut Anda, Yesus saya Tuhan. Menurut pendapat saya setuju dan saya dengerin baik-baik. Makanya kalau bertanya dengerin. Menurut pendapat saya, tidak setuju dan setuju susah loh. Inilah yang saya bingung dari Abang. Saya setuju pendapat Yesus mengakui dirinya utusan. Iya benar, tapi saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau tidak bagi Anda? Bukan gitu. Tuhan lah, orang dia utusan kok dia ngaku utusan. Gimana sih Tuhan? Ya, bukan. Bagi saya Tuhan. Dari mana datanya? Tuhan. Dari mana datanya dia Tuhan? Bang Handi. Iya, silakan. Bagi saudara kita ini Yesus itu Tuhan. Tapi bagi Yesus dia bukan Tuhan. Dia bagi dia aja, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Jadi lebih pintar dia dong dari Yesus. Iya. Gitu kan? Dia akui dirinya pintar dari Yesus. Kepada saya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan bagi saya. Kalau namanya bagi saya udah Tuhan, berarti dia maha kuasa dan kemaha-mahaan segala kemahaan ada pada dia. Jadi jangan sementang Anda tidak meyakini dia sebagai Tuhan, Anda ingin bertanya tentang hal-hal kemahakuasaan yang ada pada dia. Saya juga tidak ada yang bro, kalau kita berpendapat Yesus itu maha kuasa, boleh dong Anda buktikan apa yang dia kuasai gitu loh. Dia berkuasa di bumi. Contoh dia membangkitkan orang mati. Di umur berapa? Anak yang sakit. Di umur berapa itu, Bang? Dia di umur 30 tahun. Dia sudah mengajar pengajaran ya. Tiba-tiba dia datang di satu daerah, ada orang tua berkata, "Tuhan, anakku
sedang sakit keras, tolonglah. Dan kemudian ada yang membilang lagi, anakmu sudah mati. Kemudian, oke. Kedua, Yesus langsung mendatangi ke rumah itu dan Oke. membilang, jangan panik. Oke, jadi Imanmu kalau dia menyelamatkanmu. jadi kalau dia mengobati orang sakit, dia maha kuasa ya, Bang? Begitu? Ya, karena dia Tuhan baik buat saya, Oke. ya iya. Oke, Gitu. baik. Kalau dia tidur, dia maha kuasa nggak, Bang, kalau dia tidur? Oh, saya tidak tahu, tanya sendiri, Bang. Loh, waktu Ya, jadi waktu dia pertanyaan mengatakan gini, Bang. sama Bang, kau. Bang gini, Bang. Ini Yesus yang ngomong nih, jangan sampai lu lebih pintar dari Yesus. Oke. Yesus berkata Iya dong, gini, enggak lah. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia tidak maha kuasa, Bang. Iya, Dia bilang tidak bisa apa-apa dia. Kenapa tuh? Iya benar, secara kemanusiaan dia wajib Kemanusiaan seperti itu, Bang. Dia lagi. harus mengajarkan gitu. Nah, Karena dia itu waktu dia mengobati orang sakit, apa mau benar lah ini sekarang ini. nah, Bang, waktu dia mengobati orang sakit, dia manusia nggak, Bang? Dia secara lahiriah, secara fisik dia itu manusia, Bang. Saya juga Iya. mengakui. Nah, Dia secara keduniawian dia itu manusia secara fisik. Oke. Begitu. Oke, waktu dia mengobati orang sakit, dia manusia, dia maha kuasa ya, Bang? Dia Ya, dia tidak baik. bisa dipisahkan dari Oke. ketentuan itu gitu. Oke. Menurut saya. Iya. Oh, Ya, waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kemana kemahakuasaannya, Bang? di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bang? Yohanes 5 Coba, Yohanes 5:30 berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa itu. yang mengutus aku. Waktu dia mengatakan Iya, begitu, iya. kemahakuasaannya kemana? Kemahakuasaannya itu secara dia darah dan daging, ya dia memang tidak bisa berbuat itu. Dia mengajarkan kepada orang, Bang, bahwasannya Saya nggak nanya siapapun itu. yang manusia. Kemahakuasaannya Saya kemana? menjelaskan. Kemana kemahakuasaannya, dihilangkan dulu? Apa kemana? Tidak, kemahakuasaan itu ada pada dia, tetapi dia tetap menghormati bapaknya, gitu. Berarti dia tetap berkomunikasi. Udah sulit. Artinya dia Ini membohongi artinya dia Ini membohongi hanya dirinya sendiri ya, Bang. Artinya dia membohongi dirinya Menurut sendiri. terserah pemahaman Abang bagaimana ya. Intinya kalau ini diperdebatkan atau dipertanyakan sama Kristen, itu baru bagus, Pak. Gitu. Kristen bertanya tentang itu, oke, kita masuk. Tapi kalau misalnya Abang terlalu dalam mengupas itu, mungkin saya rasa sampai ujung dunia ketemu pun ini kita bukan dalam ini. ketemu jawabannya. Ini bukan dalam ini, Iya. Bang. Ini masih dangkal ini, belum ke dalam ini, masih dangkal ini, biasa ini. Iya, itu dangkal. Tapi apapun yang saya bilang semua tetap aja menimbulkan pertanyaan sama Abang, kan begitu kan? Bang, gini, Bang, ya gantian ya. Tadi Anda mengatakan terakhir dari saya. Kita berbagi waktu dulu ya, sebentar, Bang, gantian. Enggak, Ya, saya bertanya. Enggak dulu ya. Mau dalam konteks debat apa diskusi? Kalau debat saya mohon Diskusi, maaf, saya Bang. undur diri. Diskusi nih, Bang, Udah, kalau santai aja. diskusi jangan mempertentangkan penjelasan orang lain lagi gitu loh. Gini, Bang, ya gantian ya. Saya nggak mendebat Anda. Diskusi ya. Iya, Diskusi gantian. Ya, gantian dikit sebelum Terima pindah ke yang lain. Tadi Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa. Buktinya dia bisa mengobati orang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan. Lazarus orang mati dia bisa Ya, bangkitkan. benar. Artinya dia maha kuasa. Kan gitu ya. Tapi di sisi lain, dia mengatakan dia tidak maha kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa dirinya sendiri, padahal dia memakai fisik yang sama. Gitu ya. Dia pakai fisik yang sama, dia pakai kekuatan yang sama, di sisi lain dia maha kuasa, di sisi lain dia tidak maha kuasa. Nah, waktu dia tidak maha kuasa, kemahakuasaannya kemana? Kemahakuasaan itu ada, tapi dia tetap berdoa kepada Bapaknya, Bang. Bapaknya ada di mana? Dia tidak semata-mata karena kemahakuasaan itu ada di tangannya. Jadi seolah-olah dia tidak menghormati Bapa yang ada di surga, begitu pemahaman saya ya. Makanya kalau ada yang lebih paham lagi, artinya, Bang, artinya Bapak di dalam diri Yesus keluar masuk gitu. Loh, tidak, Bang. Makanya saya bilang, saya pun menjelaskan ini, Bang. Bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak tahu cara menjelaskannya sama Abang. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya itu sebenarnya yang Tuhan yang mana, Bang? Ya ketika dia berdoa kepada Bapaknya, dialah wujud manusia yang lemah.
Ya, Enggak, Bang. dia merasa dialah manusia. Enggak ya, Tapi satu sisi, pertanyaannya Bang, dia dengerin meninggalkan baik-baik. keilahiannya. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, yang Tuhan yang mana? Yang Bapak kah atau yang Yesus kah? Nah, pada saat posisi itu di situ ya dia menyembah Bapaknya gitu. Berarti Dia menyembah tuh Allah itu sendiri. berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan. Bukan, tetapi secara kemanusiaan dia menyembah Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia kan gini, karena dia kan mengambil rupa manusia nih, kan gitu. Jadi poinnya, alangkah baiknya seluruh umat manusia itu berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Oke, Dia baik. memberikan contoh. Gitu. Berarti Yesus selama hidup di dunia dia bukan Tuhan. Menurut saya Tuhan, makanya saya bilang, menurut Waktu saya Tuhan. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau memang kita sudah berbeda, Bang. Abang tidak yang menuhankan dia, saya menuhankan dia. Enggak, Bang. Dan ada Tuhan. Jadi apapun yang saya bilang, Bang, itu percuma. Percayalah, Bang. Percayalah, Abang. Terakhir, Bang. Terakhir dari saya. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan atau bukan? Waktu dia berdoa. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, yang dia bilang itu di Gunung Sinai ya, dia itu meninggalkan atau tidak sebagai keilahiannya pada saat itu, tapi dia sebagai Yesus, sebagai manusia. Itu penjelasan saya. Berarti waktu dia berdoa, keilahian di dalam diri Yesus tidak ada, nol, zero ketuhanan. Dia tidak memakai keilahiannya. Berarti keilahian tetap ada di dalam dirinya, dia nggak pakai, tapi dia berdoa kepada Bapa, betul? Iya, karena gini, karena itu hanya itu salah satu pengajaran bahwa saja kepada setiap manusia harus berdoa kepada Bapa di surga. Begitu. Artinya keilahian di dalam diri Yesus waktu Yesus berdoa, keilahian ini tidak berfungsi ya Bang ya? Menurut saya sih, saya nggak tahu jawabannya berfungsi apa enggaknya ya. Ya nggak berfungsi. Kalau dia berfungsi Bang, ngapain dia berdoa? Orang dia maha kuasa kok. Nah makanya itu kan gitu, karena dia maha kuasa menurut saya kan, bukan menurut Abang. Iya tapi kan gitu. Kalau Abang juga mengakui dia maha kuasa dan Tuhan, baru ketemu jawabannya Bang. Gitu. Itu namanya imani saja Bang. Ini kan kita berbicara iman, berbicara data, masuk akal apa enggak gitu. Masalahnya Bang, kalau untuk ilmu pasti, saintis, penemuan, itu bisa diperdebatkan Abangku sayang. Tapi kalau masalah ketuhanan, keimanan kita pribadi dengan Sang Pencipta, tidak akan pernah bisa diperdebatkan. Kalau diperdengarkan, monggo silahkan. Tapi abang tapi persoalannya adalah abang yang mengklaim bahwa Yesus itu maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa ini kemahakuasaannya hilang waktu dia berdoa. Loh iya Bang, memang saya mengklaim dia maha kuasa karena saya mengklaim juga dia Tuhan begitu. Karena saya mengklaim dia Tuhan dan saya percaya dia Tuhan, makanya dia maha kuasa. Makanya apapun kehendak yang dia bikin itu mutlak gitu loh Bang. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan Bang? Itulah yang nggak bisa kita pikirkan sebagai manusia ciptaan yang punya batasan abangku. Karena kan tadi di awal kita sudah bilang, saya yakin Yesus, saya meyakini dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Tuhan itu sudah tidak ada lagi yang bisa. Sekarang gini Bang, terakhir ya. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, dia sudah ada di surga sekarang itu ya Bang ya. Kan sama fisiknya itu ya Bang ya. Oke. Nah sekarang di surga ini sekarang di surga ini Tuhan Anda ada berapa? Hanya satu. Siapa namanya? Tuhan itu yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terus bapaknya Yesus bukan Tuhan. Nah, kan sekali lagi saya bilang abangku sayang, bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak bisa cara menjelaskannya sama kamu. Oh, tidak bisa. Gitu, Bang. Yesus menjelaskannya ini ke Abang. Saya tidak bisa gitu. Ya nggak usah dijelaskan. Anda tahu tapi nggak bisa dijelaskan ya. Saya tidak bisa menjelaskan sama abang gitu loh. Oke. Kan Yesus terangkat ke surga sama fisiknya tuh ya Bang ya. Betul nggak? Setuju nggak Bang? Ini pertanyaannya berlanjut lagi nih Bang atau gimana? Iya ini kan belum, lu sih lagi mau kemana-mana. Ya oke. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus punya fisik, ada Roh Kudus, ada 3 loh Bang. Menurut abang ada 3, tapi menurut saya 1. Kalau menurut Anda 1 berarti Tuhan Anda punya fisik dong di surga. Bukan.
Tuhan itu Allah, Bapa dan Roh Kudus. Nah, jadi makanya kembali lagi, ini saya nggak akan pernah bosan bilang, kalau memang kita bukan dari yang sama, apapun penjelasan saya selalu menjadi sebuah pertanyaan buat abang. Enggak, Gitu loh, terakhir Bang. bang. Jadi jatuhnya nanti judul Terakhir bang. gitu Di loh. surga itu Yesus Ya, punya fisik, perdebatan. bang. Di surga itu Yesus punya fisik atau tidak? Yesus itu dalam surga, sepengetahuan iman saya, dia adalah roh gitu. Terus Jadi fisiknya bukan kemana? manusia yang Fisiknya kemana Itu bang? Fisiknya kemana sekarang? fisiknya saya nggak tahu kemana, saya juga nggak tahu, Bang. Lu jangan hilangin fisiknya anak Gitu. Bunda Maria lo. Loh, saya nggak ngilangin, tapi saya nggak tahu kan? Kan beda Ya. saya bilang ilangin sama nggak tahu. Kan kuburannya kosong bang. Dia bangkit, makan ikan goreng, terangkat ke surga sama fisiknya bang. Dilihat orang banyak. Iya. Iya, dilihat orang banyak. Benar. Berarti dia terangkat sama fisiknya bang. Ya mungkin secara mata itu fisik ya, tapi yang saya tahu mengenai surga menurut Kristen itu, kita itu semuanya adalah roh gitu loh. Waduh, jadi hilang dong fisiknya Yesus. Ya nggak tahu sih, saya juga nggak tahu menjawab apa gitu ya. Kalau abang punya asumsi seperti itu ya, saya terima begitu, saya persilahkan. Jelas datanya di Bible bang. Ini bentar lagi histeris Iya. dia, jangan dipaksa. Nanti kayak Bu Uti nih histeris. Mana badannya Yesus? Kok Tuhanku hilang? Oh enggak, Dia kayak kalem kita kalem lah. Oh enggak iya ya? kan, Maria Magdalena sendiri tuh Kalem. nangis loh. Kaget dia datang ke kuburan. Kata malaikat, kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, Tuhanku diambil orang. Bener loh bang, datanya ada itu. Untung nggak dibilang ya udah Orang ganti ya. aja Tuhan. Orang yang ngambil tuh. Oh iya, nggak apa-apa. Apapun itu bang, gini ya, saya mau simpulkan gini. Apapun itu pernyataan yang dari saya maupun dari pihak abang, itu semuanya punya pembenaran untuk masing-masing pihak gitu ya. Anda mengklaim Anda yang pernyataan Anda itu benar, ya silahkan. Dan dari tadi saya juga nggak ada menyanggah kan, bahwasannya apa pendapat Anda tentang yang Anda pertanyakan itu ke saya nggak ada mempersalahkan. Anda salah, Anda keliru. Saya tidak ada mengatakan hal seperti itu dari tadi. Anda nggak boleh menerima apa. Anda nggak boleh menyalahkan saya karena saya pakai data di Bible bang. Nah iya makanya, tapi kan saya tidak menyalahkan, kan itu poin yang saya bilang. Saya kan mempersilahkan, bahkan saya mendengarkan apa yang abang ucapkan begitu abang. Boleh nggak saya kasih ya. saran bang? Boleh nggak saya kasih saran bang Natal? Boleh, saran itu Boleh. bisa Baik. dikasih bang. Bagaimana kalau Anda menuhankan saja bapaknya Yesus, terus Yesus Anda tidak tuhankan? Bagaimana kalau saya kasih saran? Oke, saran Anda itu bagus, saya dengerin lah. Saran Anda saya dengerin. Baik, makasih bang. Karena Yesus ini Terima kan kasih bang. Yesus ini tadi awal tidak pernah mengaku Tuhan, dia hanya utusan. Waktu dia berdoa ke Bapa. Jadi artinya ya tuhankanlah bapaknya Yesus, Yesus ini utusan. Gitu aja sih. Ya, Praktis toh bang. Terima kasih, pemahaman abang itu menambah satu lagi wawasan saya, bahwasanya ada yang berasumsi seperti itu ya kan. Kok asumsi ini fakta bang? Kok asumsi gimana sih? Iyalah, apapun yang abang bilang itu saya anggap itu sebagai keterangan. Itulah kira-kira ya. Oke, makasih bang. Lanjut bang Julius. Saya dengarkan. Enggak, aku nggak boleh. Aku mau nanya, Iya. Aku mau nanya. Ngomong, woy. Udah tidur mungkin. Oh iya. Saya Kasih Bang Juma dulu, nanti ketiduran dia. Saya mau pergi. Silakan Bang Juma. Disuruh ini aja, Boleh. baca Amsal 35 dulu. Amsal 3 nomor 5 disuruh baca aja dulu itu. Berapa biar saya cepat dulu, soalnya saya lagi di luar. Amsal mau balik 3, dulu ke rumah. disuruh Pas mikir. Jangan nambah-nambahin Amsal Iya. 35. Iya. Ya udah, aku mau Amsal nanya. 35. Di mana Yesus? Oh ya udah Amsal dulu. Amsal 3. Saya bacain ya. Udah. Udah loh bang, aku kan tadi kan hanya menanyakan itu tentang keislaman kan. Nah aku udah clear, jadi aku sudah mendapatkan pengetahuan baru tentang Islam. Udah itu aja ya. Kores ambil dulu. Jadi itu Amsal 3 dulu. Ya nanti bang, nanti ya, saya lagi nggak pakai Alkitab. Amsal 3 saya bacain. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah Iya, bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Nggak boleh iya, ngertiin iya. sendiri bang.
Ya kan ya, oke. Merujuk ke ayat itu kan berarti kan abang juga menurut pengertian abang sendiri toh. Ya kagak, gua pakai Menurut data di ayat Bible. Gua pakai data di Bible Iya, gua ngomong. pengertian Anda sendiri kan, nah itu kan ada ditulis tuh di situ. Jangan menurut pengertian sendiri kan begitu. Berarti Anda juga dalam menanggapinya kan melalui pengertian Anda sendiri begitu ya. Yang dibaca Dan Mak, juga saya direspon dulu. menanggapinya melalui pengertian Anda sendiri. Yang jelas begitu. saya nggak ngarang Bang, Bentar, ada Bang. data. Abang dah. Lanjut. Tadi saya ini mau Iya, naik benar. ke sini cuma mau nyapa Bang Juma, Bang Kores, Bang Handi semuanya. Jadi Bang Mahanir ini jadi pertanyaannya. Sekali lagi aku mau menjawab pertanyaan Abang tadi yang pertama Bang ya. Abang mau nanyakan di mana bahwa Rasulullah mengatakan bahwa itu Nabi Kelar Muhammad itu kan. Bang. Sekali enggak, biar dia sebelum dia tidur, biar dia tahu Bang. Siapa tahu besok dia bisa mualaf kan begitu. Ya, sekali lagi aku jelaskan kepada Bang Mahanil Bang Yang, wahai manusia, Ya. sesungguhnya aku ini merupakan rahmat yang dihamparkan bagi seluruh makhluknya. Oke Bang, itu jawabannya Bang ya. Kalau Abang mau nanti jawaban di Al-Quran, Abang buka lah. Mudah-mudahan lah besok Abang Rahmat bisa Allah sama bukakan pintu utusan hati. beda ya. Menurut saya rahmat sama utusan beda ya. Sekarang gini, Abang bisa nggak dapat rahmat dari Allah? Bisa, tapi saya belum tentu jadi utusan gitu loh. Loh, Kan gitu. astaga. Sekarang ini lo merupakan rahmat yang dihamparkan bagi seluruh makhluknya. Abang kira-kira Iya, bisa tapi nggak belum tentu dapatkan saya rahmat jadi yang bisa utusan. menghamparkan bagi seluruh makhluknya? Bisa nggak Abang dapatkan Saya itu? bisa saja jadi mu'alaf, dapat hidayah dari Allah. Saya bisa saja Amin demikian ya Allah. juga. Tapi belum tentu Amin. juga saya bisa jadi utusan, kan begitu. Ya, jelas lah Udahlah Abang ya nggak dulu bisa ya. jadi utus. Nggak apa-apa, Bentar nanti ya. jawabnya besok-besok. Aku pengen tahu kapan Yesus ngomong dia dan Bapa adalah satu. Itu aja. Oke, Bang. Selamat pulang. Di lain. Siap. Makasih semua teman-temanku ya, udah menambah sedikit wawasanku yang sempit ini. Alhamdulillah. Selamat berpuasa buat kalian semua. Dan Iya, sama-sama Mahanil. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Salam juga.